Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Udah lama nih kita nggak bikin tutorial. Sekali ini ya kita akan menginfokan buat teman-teman khususnya audien hijau garden. Ya, gitu ya. Jadi bagaimana cara menyiasati agar pohon selalu berbuah maksimal. Oke, walaupun pembuahan perdana, kedua, ketiga, empat dan selanjutnya. Kita lihat begini loh, sahabat hijau. Coba perhatikan ya. Ini pembuahan nih. Padahal udah ada yang buah, udah ada yang dipanen tadi. Ya, ini varietas sejuta umat yang mudah sekali dibuahkan. Mau kejar 50-100 dompol pun bisa. Karena berinya agak kecil ya. Walaupun yang US agak kecil, di sini agar mengejar bobotnya tercapai, maka kita lakukan pembuahan susulan di sini. Nih, pembuahan susulan. Terus pembuahan susulan ya. Ini untuk sayap yang sebelah kanan ya, dari saya tuh pembuahan susulan gitu ya teman-teman ya. Ya oke, ini yang pertama yaitu sayap sebelah kanan. Kita masuk ya, ini sayap sebelah kiri. Ini pembuahannya ya kan. Lihat, coba perhatikan, di sini juga ada beri-beri yang bermunculan, yang menyusul-nyusul juga banyak ya. Nah, jadi targetnya kenapa dilakukan pembuahan susulan? Kenapa? Pertama, bobotnya kurang memenuhi. Kalau untuk kuotanya belum sampai. Makanya kita targetkan harus ada pembuahan susulan. Oke ya. Kemudian satu lagi, sahabat hijau, pada umumnya hanya pembuahan perdana yang maksimal. Betul nggak teman-teman? Nah, di sini kita akan berbagi sedikit tips bagaimana menyiasati tanaman ini agar selalu berbuah lebat. Nah, sebagai contoh, misalnya begini, ya, batangnya besar, ya, apakah ini perbuahan perdana? Tidak. Oke, sekarang gini, teman-teman, khususnya sahabat hijau. Yang pertama gini, pada umumnya setelah terjadi proses pembuahan pertama ataupun kedua, kita akan melakukan namanya pondasian pruning. Pondasian pruning misalnya kita pangkas di 2 matun atau 3 matun. Ya, tapi ini tidak ada ya. Ini tidak pondasian ya. Nah, kenapa tidak pondasian? Coba perhatikan, batangnya besar kok tidak pondasian. Begini loh, teman-teman. Ya. Misalkan setelah ini berbuah kita akan melakukan pondasian pruning. 2 mata tunas di sini, kemudian tumbuhlah dari mata bat ini pecah menggantikan cabang tersier. Kemudian kita pangkas lagi di sini baru terjadinya proses pembuahan. Nah, pertanyaannya, apakah pembuahan ketiga lebih maksimal? Setelah kita melakukan pondasian pruning, kemudian kita melakukan yaitu trik media tanam. Kita sudah misalnya mengaplikasikan berupa trichoderma, ya, contoh salah satu. Atau kita mengaplikasikan E4, ya, atau kita mengaplikasikan asam humat. Kemudian karena tanaman anggur yang sukanya medianya poros yang tinggi, kita tambahlah berupa sekam bakar, pasir, dan bla 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 agar ini jadi lebih poros. Nah, tapi hasil juga tidak maksimal. Ya, jangan sampai ganti kepala. Ganti kepala artinya kita gagal. Kita gagal mengganti kepala. Nah, ini contoh nih ya, teman-teman. Saya ulangi lagi. Kita melakukan misalkan sekali lagi saya ulangi pondasian pruning 2 mata tunas. 1, 2. Yang bagus kita pilih. Kemudian di antara semua ini yang telah kita melakukan pondasian pruning, ada nggak mata tunas yang gagal? Pasti ada. Misalnya mata tunasnya udah hancur. Kemudian, nah, misal di sini rusak. Kita tunggu dari basal bud di sini, misalkan keluar. Nah, walaupun basal bud sudah keluar karena mata tunasnya yang rusak, sayang sekali percabangan ini tidak ideal lagi. Tadi kita berupaya seperti sirip ikan kita buat. Nih seperti sirip ikan ya, teman-teman ya. Nah, hasilnya tetap tidak maksimal karena mata tunasnya banyak yang rusak. Oke? Dan inilah kunci sukses ya, teman-teman. Tapi mohon maaf, versinya hijau garden. Oke. Primer, bengkok sekunder, terdapat cabang tersier.
yang dikategorikan batang abadi yaitu primer. Nah, inilah batang abadi. Kalau untuk sekunder itu tidak abadi, tersier apalagi. Makanya di sini cabangnya pembuahannya selalu baru, ya. Kenapa tidak foundation pruning? Nah, itu tadi ya, teman-teman, jadi tipnya, rahasianya di sini. Misalnya tanaman sudah tinggi nih, silakan teman-teman pangkas. Tingginya misalnya segini, mau pangkas segini boleh. Kemudian kita pangkas segini, ternyata percabangan di sini yang lebih ideal, makanya terjadi proses pemangkasan di sini. Kalau bisa yang ini, ya tolong kasihkan salep kambium kalau ada, tapi ya di sini, gitu. Jadi rahasianya, kalau pembuahan pertama perdana lebih maksimal, ya kita siasati agar terjadinya proses pembuahan maksimal. Nah, kalau sudah demikian, teman-teman, kalau sudah demikian, enak kita melakukan. Kenapa? Nah, ini anggap tanaman baru lagi. Jadi, lakukan foundation pruning, pembuahan lagi. Oke, rusak lagi, pangkas lagi. Itu tipnya. Tapi jangan lupa selalu koreksi media. Jangan lupa mikroba baik. Itu kunci suksesnya, teman-teman ya. Jadi sudah paham ya, teman-teman. Nah, itu sekilas info dari saya untuk tutorial kali ini, yaitu bagaimana menyiasati agar pembuahan kedua, ketiga, keempat itu lebih maksimal. Oke, kurang lebih demikian. Saya rasa cukup sampai di sini aja ya. Oke, sahabat hijau, kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi ya di tutorial selanjutnya. Salam hijau dari saya.